Dalam rangka mendorong perguruan tinggi dalam merintis dan terus melakukan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis jejaring atau network education untuk mewujudkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mendukung pencapaian IKU atau Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, dan menjawab tantangan revolusi industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan program bantuan pembelajaran daring kolaboratif atau PDK tahun 2023. Berikut ini adalah implementasi pembelajaran daring kolaboratif 2023 untuk mata kuliah Statika 2B atau Mekanika Rekayasa, hasil kerjasama antara Universitas Borobudur, Program Studi Teknik Sipil, dengan Universitas Ikro Buru, Program Studi Teknik Sipil. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang sudah kami susun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggar Viviana, dosen pengampu mata kuliah Statika 2B atau Mekanika Rekayasa 2, kelas hibah pembelajaran daring kolaboratif tahun 2023 antara Prodi Teknik Sipil Universitas Borobudur dengan Prodi Teknik Sipil Universitas Ikro Buru. Berikut kami tampilkan video berjudul Mencari Deformasi Titik-titik Rangka Batang menggunakan metode grafis Willi. Filosofi terjadinya deformasi pada titik-titik di rangka batang adalah sebagai berikut, yaitu diawali dari misalnya kita mengambil rangka batang yang sangat sederhana yang terdiri dari 3 batang, mendapatkan beban P sebesar 1000 kg di titik C seperti tergambar. Dari kondisi yang pertama ini, selanjutnya akibat adanya beban, maka rangka batang akan mengalami reaksi-reaksi dan juga mengalami gaya-gaya batang, yaitu di A akan mengalami reaksi sebesar 667,7 kg ke bawah dan reaksi sebesar 1000 kg ke kiri, sedangkan di B akan mengalami reaksi vertikal ke atas yaitu sebesar 667,7 kg ke atas. Sedangkan batang-batangnya akan mengalami gaya-gaya batang sebagai berikut, yaitu AB mengalami tarik sebesar 500 kg, sedangkan AC mengalami gaya tarik sebesar 833,33 kg, sedangkan BC mengalami tekan sebesar min 833,33 kg. Selanjutnya, akibat adanya gaya-gaya batang tersebut, nah jika batang-batang itu mempunyai data yaitu luas penampangnya misalnya sebesar 15 cm persegi, kemudian nilai modulus elastisitas bahannya sebesar 200.000 kg per cm persegi, maka dengan menggunakan rumus delta Li sama dengan gaya batang kali panjang batang dibagi luas penampang kali modulus elastisitas, maka akan diperolehlah perubahan panjang masing-masing batang, yaitu batang AB akan bertambah panjang sebesar 0,05 cm, batang AC bertambah panjang sebesar 0,07 cm, dan batang BC akan bertambah pendek sebesar 0,07 cm. Selanjutnya, nah dari perubahan panjang masing-masing batang tadi, maka titik-titik di rangka batang akan berpindah tempat, ya, kecuali titik tumpuan sendi, karena di sendi dia mempunyai dua reaksi, yaitu reaksi vertikal dan reaksi horizontal, maka titik sendi ini tidak akan berpindah tempat, sehingga titik A ini bisa dikatakan sebagai titik tetap, maka deformasinya akan tetap di titik A. Jadi A sama dengan A aksen. Selanjutnya setelah titik A aksen bisa diperoleh, kita mencari titik yang terdekat yaitu di tumpuan roll. Karena di sini roll hanya mempunyai reaksi vertikal, maka dia tidak ada yang menahan arah horizontalnya, sehingga dia bisa bergeser ke arah kanan ataupun kiri tergantung dari perubahan panjang batang AB.
Karena di sini AB bertambah panjang sebesar 0,05 cm, maka secara logika titik B-nya akan bergeser ke kanan sebesar B aksen, yaitu sebesar 0,05 cm. Ini kita gambarkan secara filosofi, bergeser ke arah kanan sehingga titik B aksen akan menjadi ke sini, ya. Karena B aksen pindah ke sini, sedangkan ini batang BC tadinya di sini, maka dia akan pindah ke sini sehingga terkesan titik C-nya ini jadi lepas, titik C-nya jadi di sini. Sekarang kita akan mencari perpindahan titik C. C-nya di mana, ya. Dari sini batang AC ini bertambah panjang sebesar 0,07 cm. Maka secara logika kalau titik A-nya tetap, maka C-nya akan bergeser ke kanan atas sebesar 0,07. Kita misalkan dia bergeser ke sini, C aksennya. Selanjutnya C aksen yang dari arah sini, karena ini B aksennya sudah tetap di sini, batang BC ini bertambah pendek, maka C akan bergeser ke kanan bawah, jadi bertambah pendek, yaitu sepanjang 0,07 cm. Katakanlah misalnya di titik sini, ya. Nah, titik C ini harus bertemu karena sebetulnya memang rangka batangnya merupakan satu kesatuan. Maka untuk bertemu yaitu kita buat lingkaran AC dan lingkaran BC, tapi karena sebetulnya sudutnya kecil, jadi busur itu sebetulnya sama dengan tegak lurusnya jari-jari. Jadi tidak kita lingkarkan, tapi kita tarik garis tegak lurus dari sini, tegak lurus dengan batang AC. Dari sini kita tarik tegak lurus dengan batang BC. Dapatlah C aksen di sini. Maka inilah titik C aksen yang sesungguhnya, sehingga batang yang tadinya berbentuk seperti ini, setelah mengalami perubahan panjang batang, dia akan mengalami deformasi ke sini. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita akan mencari nilai deformasi yang sesungguhnya, karena sebetulnya nilai perubahan panjang ini kan sangat-sangat kecil, sehingga tidak memungkinkan digambar di sini. Maka yang nanti akan kita gambar adalah hanya nilai delta-deltanya saja, ya. Jadi pertama kita membuat gambar rangka batangnya secara proporsional dan dituliskan nilai deformasi-deformasi yang terjadi, yaitu AB plus 0,05 cm, AC plus 0,07 cm, BC min 0,07 cm. Selanjutnya kita membuat skala gayanya diperbesar, yaitu misalnya 1 cm mewakili 0,01 cm deformasi, ya. Selanjutnya kita pertama menggambar adalah titik yang pertama digambar adalah titik A sama dengan A aksen, karena titik A ini merupakan titik tetap yang tidak pindah tempat. Titik kedua yang digambar adalah titik B aksen, yaitu karena B aksen akan bergeser ke kanan jika AB-nya plus. Jadi kita gambar B aksen ke kanan A aksen dengan menggambarkan panjang garis sebesar 0,05 cm ke kanan, sehingga didapatlah titik B aksen. Sedangkan selanjutnya untuk mencari nilai C aksen, yaitu dari titik A aksen kita gambarkan garis besar plus 0,07 cm ke kanan atas. Garis ini sejajar dengan garis ini, ya. Dapatlah titik di sini, ya. Selanjutnya dari B aksen kita gambar 0,07 cm sejajar dengan garis BC ke arah kanan bawah, karena di sini bertambah pendek. Bertambah pendek berarti C-nya bergeser ke kanan bawah nantinya. Kita gambarkan ke sini sepanjang 0,07 cm. Nah, dari titik ini selanjutnya kita tarik garis tegak lurus dengan panjang masing-masing batangnya. Nah, untuk menggambarkan garis tegak lurusnya, yaitu gambar rangka batang ABC ini, kita copy, kemudian kita putar sebesar 90 derajat. Dapatlah gambar seperti ini. Sehingga inilah garis tegak lurus dengan batang AC
ini garis tegak lurus dengan batang BC. Dari sini kita copy, kemudian kita panjangkan. Nantinya dari C sini kita tarik garis BC yang tegak lurus dengan BC, kita panjangkan, bertemulah C aksen di sini. Maka selanjutnya untuk mencari nilai deformasi yang sesungguhnya, yaitu semuanya diukur dari A aksen, karena di sini adalah titik tetapnya, ya. Sehingga titik B berarti hanya akan bergeser ke kanan sebesar 0,05 cm. Sehingga titik B delta H-nya adalah 0,05 cm, delta vertikalnya 0, ya. Sedangkan titik C aksen berarti kita ukur dari A, dia akan bergeser ke kanan sebesar 0,142 cm dan bergeser ke bawah sebesar yang ke bawahnya sebesar 0,019 cm di sini, ya. Jadi titik ukurnya adalah titik tetap A aksen. Nah, demikian filosofi deformasi pada titik-titik rangka batang dengan menggunakan diagram Bellier. Nah, bagaimana untuk kasus rangka batang dengan jumlah batang-batang yang lebih banyak? Misalnya, contohnya seperti ini. Ini adalah rangka batang simetris. Nah, di sini karena rangka batangnya adalah simetris, beban-beban yang bekerja juga simetris. Jika data-data penampang simetris, maka sementara titik sendi dan titik rollnya adalah jauh, yaitu dihubungkan oleh 3 batang, maka kita tidak bisa menggambar dimulai dari titik sendi. Tapi untuk kondisi yang simetris seperti ini, kita memulainya dari batang yang berada dalam kondisi simetris. Batang yang berada dalam kondisi simetris, ini adalah garis simetrisnya atau garis cerminnya. Batang yang berada dalam kondisi simetris adalah batang CD. Jadi, untuk mencari deformasi semua titiknya, maka kita awali dari CD di sini. Jadi, kita menggambar dulu C aksen, baru kemudian menggambar D aksen. Atau boleh juga menggambar D aksen dulu, baru menggambar C aksen. Yaitu dengan asumsi bahwa batang CD ini karena berada dalam kondisi simetris, maka jika tadinya dia batangnya horizontal, maka ketika nanti mengalami perubahan bentuk akibat beban-beban yang bekerja, dia tetap horizontal, ya. Mungkin dia akan menjadi bergeser ke kanan bawah atau bergeser ke kiri bawah atau ke kanan atas, tidak mungkin karena bebannya ke bawah, ya. Secara logika dia pasti akan ke bawah. Nah, untuk contoh rangka berikutnya sama juga, ini adalah rangka batang simetris, ya, mendapatkan beban simetris juga. Jika batang-batangnya, data penampangnya adalah sama, maka batang-batang juga akan mengalami perubahan panjang batang yang simetris. Untuk menggambar diagram Bellier-nya, kita bisa memulai dari batang yang berada dalam kondisi simetris. Di sini adalah garis simetrisnya ini, maka batang yang berada dalam garis simetris adalah batang GD. Jadi untuk rangka batang yang simetris seperti ini, kita mulai dari G aksen dan D aksen. Berarti batang yang tadinya vertikal, asumsinya ketika nanti mengalami beban, kemudian mengalami perpindahan titik, maka batang yang tadinya vertikal akan tetap vertikal. Jadi mungkin dia akan bergeser ke kanan bawah atau ke kiri bawah. Nah, untuk rangka batang yang lain seperti ini, di sini karena sendi dan rollnya dihubungkan oleh satu batang, maka di sini kita bisa mulainya dari sini, yaitu titik tetap pertamanya adalah A aksen, A sama dengan A aksen, titik berikutnya yang digambar adalah B aksen. Nah, titik-titik berikutnya setelah aksen sama B aksen digambar, maka kita cari titik yang merupakan pertemuan dari dua batang yang berasal dari A aksen dan B aksen, yaitu titik D aksen, ya. Selanjutnya kita bisa mencari titik C aksen. Dari sisi kanan kita bisa mencari E aksen,
selanjutnya setelah C aksen dan E aksen ketemu, kita bisa mencari G aksen, selanjutnya mencari F aksen, dan sisi sebelah kanan mencari H aksen, ya. Nah, demikian seterusnya, ya. Itu untuk metode Wiley. Selanjutnya, bagaimana kita akan membuat suatu contoh, yaitu misalnya kita akan membuat contoh mencari deformasi titik rangka batang simetris dengan metode Wiley. Kita mengambil contoh rangka batang yang simetris seperti ini, ya. Batang-batang ini mengalami perubahan panjang seperti tergambar, yaitu di sini AF mengalami perpendekan sebesar 0,95 mm, demikian juga dengan batang BI dan seterusnya, ya. Nah, bagaimana kita mencari perubahan titik-titiknya, yaitu kita mulai dari titik yang berada dalam garis simetris. Di sini garis simetrisnya adalah ini, titik yang batang yang berada dalam garis simetris di sini adalah GH. Sehingga diagram metode Wiley bisa dimulai dari G aksen ke H aksen, atau boleh juga H aksen ke G aksen, ya. Di sini kita mulai dari G aksen. Berarti kita membuat titik G aksen. Misalkan G aksen itu awalnya di sini. Karena ini bertambah pendek sebesar 1,48 mili, maka kalau bertambah pendek, kalau misalnya G-nya di sini, kita kunci sebagai tetap, hanya ini akan berpindah kemana? Ke kiri apa ke kanan? Karena bertambah pendek, dia akan bergeser ke kiri, bertambah pendek, ya. Sehingga kita gambar H aksennya ke kiri sepanjang 1,48 mm. Selanjutnya setelah H aksen diperoleh, G aksen diperoleh, kita cari titik berikutnya merupakan pertemuan dua batang yang berasal dari G aksen dan H aksen, yaitu adalah titik D aksen, yaitu dengan cara menggambarkan perubahan panjang GD dan menggambarkan perubahan panjang HD. Selanjutnya dari masing-masing delta LI tersebut kita tarik garis tegak lurus dan kita temukan nilai D aksen. Dari G aksen mau ke D aksen, karena ini bertambah panjang, maka logikanya D-nya akan bergeser ke kanan bawah. Sehingga kita gambarkan 0,3 mili itu ke sini untuk mencari D aksen, ya. Sedangkan dari H ini juga bertambah panjang, maka secara logika D-nya akan bergeser ke kiri bawah. Jadi dari H kita gambarkan 0,3 mili juga ke sini. Nah, setelah dapat titik ini dan titik ini, selanjutnya kita gambar garis tegak lurusnya, yaitu garis tegak lurus. Ini tegak lurus dengan GD dan ini tegak lurus dengan GH. Maka didapatlah titik D aksen. Selanjutnya setelah D aksen diperoleh, dari G aksen dan D aksen kita bisa mendapatkan titik C aksen, yaitu dari G aksen itu di sini untuk menggambar C, di sini bertambah pendek, maka secara logika C-nya akan bergeser ke kanan atas. Sedangkan dari D sini akan menggambar C, ini CD bertambah panjang, secara logika C-nya akan bergeser ke kiri bawah. Sehingga dari D aksen sini digambarkan 1,3 mili ke kiri bawah. Sedangkan dari G aksen kita gambarkan 0,3 mili ke kanan atas ke sini. Selanjutnya ditariklah garis tegak lurus dan garis tegak lurus, maka diperolehlah titik C aksen. Selanjutnya setelah titik C aksen diperoleh, dari G aksen dan C aksen didapatlah titik F aksen, yaitu dari G aksen kalau akan mencari nilai F aksen, di sini bertambah pendek sebesar 1,1 mili, maka secara logika F-nya akan bergeser ke kanan, ya,
akan bertambah pendek. Sedangkan dari C aksen akan mencari F aksen. Di sini CF bertambah panjang, maka secara logika F-nya akan bergeser ke kiri atas. Maka dari C aksen kita gambarkan 0,9 mili ke arah kiri atas. Sedangkan dari G aksen akan kita gambarkan 1,1 mili ke arah kanan. Ya, dari sini ke arah kanan, ini ke arah kiri atas. Masing-masing ditarik garis tegak lurus, dapatlah titik F aksen. Selanjutnya setelah F aksen diperoleh, dari F aksen dan C aksen yaitu F akan menggambar titik A, di hanya A-nya akan bergeser ke C, akan menggambar A, di sini AC bertambah panjang, maka A-nya ya, dari C aksen kita gambarkan 0,5 dari F aksen. Dari F aksen tadi 9 ke atas, sedangkan dari C ini ke kiri, masing-masing kita tarik garis tegak lurus, maka didapat. Karena aksen itu tidak akan pindah tempat, maka di sini aksen. Nah, demikian juga selanjutnya kita kerjakan dengan kanan, ya. Tadi setelah aksen diperoleh, diaksenkan untuk mencari nilai E aksen. Setelah E aksen diperoleh, mencari titik I aksen. Setelah teruskan mencari nilai B aksen. Nah, seperti pada nantinya akan simetris dengan G aksen. Sedangkan E aksen akan C aksen, ya. Sedangkan F aksen, ya, B aksen akan simetris dengan A aksen. Nah, untuk mengukurnya, kembali lagi diukur terhadap titik tetap, yaitu A sama D sendi. Sehingga akan diperolehlah nilai deformasi pada semua titiknya dengan mengukur terhadap titik A sama dengan AC. Nah, demikian video mencari deformasi titik pada rangka batang menggunakan metode grafis value. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya.